Bayangin deh, cuma karena nolongin kucing ketabrak, hidup seorang TKI di Amerika tiba-tiba berubah total. Dapat janda kaya, nikah, dan kucing-kucing jadi saksi cinta mereka. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, tonton sampai habis. Namanya Irfan, 28 tahun, seorang TKI asal Jawa Timur. Hari itu sebenarnya cuma berniat pergi ke toko Asia. Perutnya sudah keroncongan, dan di rumah kontrakannya di pinggiran kota kecil di Amerika, cuman ada air galon sama saus sambal kadaluarsa. Niat awalnya sederhana, beli Indomie, tapi takdir sepertinya punya rencana yang jauh lebih aneh. Saat Irfan berjalan kaki di trotoar sambil celingak-celinguk cari toko, tiba-tiba terdengar suara meong keras diikuti bunyi benturan kecil. Seekor kucing belang terlihat tergolek lemas di pinggir jalan. Orang-orang cuma melirik sekilas, lalu lanjut jalan seperti tak terjadi apa-apa. Mungkin mereka pikir itu kucing liar yang gagal bayar asuransi. Irfan berhenti. Dia menatap kucing itu sejenak. Napas si kucing ngos-ngosan, matanya berkedip pelan seperti minta tolong. Sebagai anak rantau dengan hati lembut dan dompet pas-pasan, Irfan gak tahan. Dengan sigap, dia mengangkat kucing itu, lalu berjalan cepat ke arah klinik hewan terdekat yang sempat ia lewati tadi. Ia tak peduli walau uang di dompetnya hanya cukup buat 2 bungkus mie dan sebungkus tisu murah. Di klinik, Irfan menyerahkan kucing itu ke petugas. Meski grogi karena belum pernah masuk klinik hewan, apalagi di negeri orang, dia tetap bertahan. Saat itulah pintu klinik terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk dengan wajah panik. Wanita itu langsung memeluk si kucing sambil berkaca-kaca. Rupanya kucing itu miliknya, dan dia bukan wanita biasa. Apa yang awalnya hanya niat mulia menyelamatkan hewan kecil, ternyata jadi awal dari kisah cinta paling tak masuk akal dalam hidup Irfan. Setelah berhasil menggendong kucing yang malang itu, Irfan berjalan cepat menuju klinik hewan. Dompetnya tipis, isi cuman recehan buat beli 2 bungkus mie instan dan tisu murah, tapi hatinya berat untuk membiarkan makhluk kecil itu terluka di pinggir jalan. Ini rejeki nggak bakal kemana. Pikirnya sambil berharap klinik itu nggak minta biaya lebih mahal dari harga tiket pulang ke Indonesia. Sesampainya di klinik, Irfan dengan muka panik, tapi penuh tekad, menyerahkan si kucing ke petugas. Dia sempat grogi, takut-takut ditanyain macam-macam karena belum pernah ke dokter hewan. Apalagi ini di negeri orang, bahasanya juga sering bikin kepala pusing. Mau tanya harga, malah disuruh isi formulir panjang. Tiba-tiba pintu klinik terbuka, dan masuklah seorang wanita paruh baya dengan dandanan rapi, rambut disanggul halus, dan ekspresi panik yang meledak-ledak. Dia langsung melangkah ke arah Irfan dan kucingnya, matanya berkaca-kaca sambil berkata, Mio, kamu di mana selama ini?" Irfan cuma bisa bengong. Dalam hati dia mikir, wah ini pasti bukan orang biasa. Biasa aja kok panik segitu. Wanita itu lalu memeluk kucingnya erat-erat, sambil mengusap-usap bulunya dan mengucapkan kata-kata penuh cinta yang bikin Irfan tersenyum geli. Tapi di balik itu, dia juga melempar tatapan ke Irfan, seolah berterima kasih sekaligus heran kenapa ada cowok asing yang peduli sama kucingnya sampai sejauh ini. Obrolan pun mulai mengalir. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Sofia, seorang janda kaya yang tinggal di rumah besar di ujung kota. Dia bilang, "Saya nggak pernah menyangka kucing kesayangan saya bisa diselamatkan oleh orang baik sepertimu." Irfan, yang biasanya pendiam, malah tiba-tiba jadi grogi dan salah ngomong, ini mah rezeki nomplok, Bu. Saya cuma kebetulan lewat." Mereka tertawa kecil, dan Bu Sofia mengajak Irfan minum kopi di rumahnya sebagai tanda terima kasih. Sebuah undangan yang membuat Irfan nggak nyangka akan mengubah hidupnya. Irfan sendiri masih belum sadar bahwa dari pertemuan sederhana ini, dia bakal dibawa masuk ke dunia baru, dunia penuh kejutan, cinta, dan tentu saja drama ala sinetron Indonesia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah mengantar kucing kesayangan Bu Sofia ke rumahnya, Irfan nggak menyangka undangan minum kopi itu bakal jadi awal petualangan yang nggak pernah dia bayangkan. Rumah Bu Sofia besar banget, lengkap dengan taman penuh bunga dan tentu saja banyak kucing lain yang berseliweran kayak karyawan kantoran.
Irfan yang selama ini terbiasa hidup sederhana, merasa kayak masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Dia masuk ke ruang tamu yang dipenuhi sofa empuk, lukisan mahal, dan wangi kopi yang bikin ngiler. Wah, ini rumah apa hotel bintang 5, ya? Pikir Irfan sambil garuk-garuk kepala. Bu Sofia sendiri ramah dan santai, tapi sesekali nunjukin sisi tegas yang bikin Irfan agak segan. Irfan, kamu harus coba kopi ini, racikan sendiri. Katanya sih bisa bikin kamu betah di Amerika, katanya sambil tersenyum nakal. Irfan pun mulai merasa nyaman meski tetap ada rasa grogi. Mereka ngobrol banyak hal, dari makanan Indonesia sampai cerita lucu di kampung halaman. Bu Sofia malah sering bercanda, kalau kamu bisa masak rendang, aku serius mikirin buat ngajakin kamu tinggal di sini. Irfan langsung ketawa. Waduh Bu, masak rendang saja belum pernah benar-benar jago, apalagi bikin cinta. Tapi lucunya, obrolan itu malah bikin suasana jadi cair dan akrab. Kucing-kucing yang tadinya cuma jadi latar belakang, mulai mendekat dan tidur di pangkuan Irfan. Bu Sofia bilang, ini kucing-kucingku, semuanya kayak keluarga. Nanti kalau kamu jadi bagian keluarga, siap-siap juga ya. Hari itu, tanpa disadari, Irfan mulai ngerasa ada sesuatu yang beda. Rasa nyaman, hangat, dan anehnya, hatinya mulai berdetak lebih cepat setiap kali Bu Sofia tersenyum. Siapa sangka, dari sebuah kucing yang ketabrak, Irfan kini mulai berjalan di jalan yang tak terduga. Jalan menuju hati seorang janda kaya dengan segudang cerita. Seiring hari-hari berlalu, Irfan mulai sering dipanggil Bu Sofia untuk membantu berbagai hal di rumah, dari memberi makan kucing sampai mengurus kebun kecil di belakang. Awalnya Irfan agak kaget. Ini kerja sampingan apa magang di rumah Sultan ya? Tapi justru di situ semua kejutan mulai muncul. Kadang Bu Sofia ngajak Irfan ikut yoga pagi, padahal Irfan cuma bisa jongkok doang. Ini bukan jongkok biasa, Irfan. Ini downward dog, katanya sambil ngakak. Kadang juga mereka saling bercanda tentang makanan. Bu Sofia pernah ngelawak, kalau kamu bisa bikin nasi goreng seenak ini, aku bakal kasih kamu gelar koki resmi rumah tangga. Irfan langsung jawab, kalau aku dapat gelar itu, kamu harus janji nggak boleh gosipin tetangga. Keakraban mereka semakin terasa. Irfan yang biasanya pendiam, mulai terbuka. Bu Sofia yang tadinya terlihat anggun dan serius, ternyata punya selera humor nyeleneh yang bikin suasana rumah jadi ceria. Suatu malam, saat lagi santai di teras sambil minum teh, Bu Sofia tiba-tiba berkata serius, Irfan, aku sudah lama sendiri. Rasanya aku butuh seseorang yang tulus dan bisa dipercaya. Irfan yang sedang asyik ngemil tiba-tiba terdiam, hatinya berdebar kencang. Dia mikir, wah, ini serius nih, atau cuma basa-basi. Namun sebelum dia sempat jawab, Bu Sofia menambahkan dengan senyum manis. Aku nggak nyangka, kamu yang datang karena kucing itu sekarang jadi seseorang yang penting buat aku. Irfan pun akhirnya berani membuka hatinya. Bu Sofia, aku juga nggak nyangka bisa sedekat ini sama ibu. Aku janji, aku akan selalu ada buat ibu dan kucing-kucing ini. Malam itu, bintang di langit seolah ikut bersaksi atas awal kisah cinta yang tak terduga ini. Hari-hari terus berjalan, dan kedekatan antara Irfan dan Bu Sofia makin tak terbantahkan. Bahkan tetangga sekitar mulai sering mengobrol, itu si Irfan kok sering banget nongkrong di rumah Bu Sofia ya? Ada apa ya? Suatu sore yang cerah, Bu Sofia mengajak Irfan ke taman belakang rumah yang dipenuhi bunga warna-warni dan suara kicau burung yang damai. Irfan pikir mereka cuma mau duduk-duduk santai, tapi Bu Sofia tiba-tiba berhenti, menatap Irfan dengan serius. Irfan, katanya pelan, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin kita melangkah lebih jauh. Irfan yang sedang santai langsung terkejut. Jantungnya berdetak seperti sedang lomba lari. Apa maksud ibu, Bu? Tanyanya gugup. Bu Sofia mengeluarkan cincin dari kotak kecil yang berkilauan. Maukah kamu menikah denganku? Irfan hampir terjatuh, setengah percaya, setengah nggak yakin. Waduh Bu, ini serius nih. Aku cuma TKI yang sering salah bahasa, yang masakannya kadang gosong, yang... Bu Sofia tersenyum dan memotong. Irfan, aku nggak butuh yang sempurna, aku butuh yang tulus. Kamu sudah menunjukkan itu sejak hari pertama kamu nolongin kucingku. Reaksi tetangga mulai terdengar dari kejauhan, ada yang berbisik, loh iya ya kok bisa ya ada janda kaya nikah sama TKI?
Irfan sendiri merasa campur aduk antara bahagia, gugup, dan kaget. Tapi yang jelas, dia tahu satu hal, hidupnya benar-benar berubah. Mereka pun merencanakan pernikahan sederhana tapi penuh kebahagiaan dengan kucing-kucing sebagai saksi cinta mereka. Setelah semua drama, tawa, dan kejutan, akhirnya Irfan dan Bu Sofia resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan mereka sederhana tapi penuh cinta dan kucing. Banyak kucing sampai tetangga bilang, "Ini sih bukan nikah, tapi konferensi kucing internasional." Irfan yang dulunya cuma TKI biasa, kini menjalani hidup baru bersama wanita yang tak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Rumah besar mereka semakin ramai oleh gelak tawa dan suara mengeong kucing-kucing lucu. Kisah mereka mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun, seperti menolong seekor kucing terluka, bisa membuka pintu takdir yang besar. Kadang hidup itu memang lucu dan tak terduga, tapi selama kita punya hati yang tulus, segala sesuatu bisa berubah menjadi luar biasa. Irfan pun sering bercanda. "Dulu aku pikir cuma mau beli Indomie, malah dapat jodoh dan kucing. Ya, lumayan lah. Jadi, jangan pernah remehkan kebaikan kecilmu hari ini. Siapa tahu, besok kamu yang jadi pemeran utama dalam cerita cinta paling absurd tapi indah."